Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Mr. Zack Pendongeng Horor. Halo, apa kabar teman-teman sekalian? Semoga kita semua selalu diberkahi oleh Allah dengan kesehatan yang prima, rezeki yang luas, kemudahan dan kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Untuk malam hari ini Mr. Zack akan bercerita sebuah kisah misteri yang berjudul Suno Lawe. Tapi sebelum kita ke cerita, Mr. Zack ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendukung berkembangnya channel ini, yang sudah mendengarkan, yang sudah like, share, komen, dan subscribe. Hal jazaul ihsani ilal ihsan. Tidak ada balasan atas suatu kebaikan kecuali kebaikan itu sendiri. Bagi teman-teman yang sudah berbuat baik, semoga kebaikan teman-teman dibalas oleh Allah dengan kebaikan yang lebih baik lagi. Bagi teman-teman yang mendengarkan dan belum subscribe, mohon izin kiranya di subscribe terlebih dahulu, karena subscribe selain sebuah kebaikan juga akan membuat Mr. Zack lebih bersemangat dalam membuat cerita-cerita horor terbaru. Oke, kita ke cerita. Cerita ini terjadi di tahun 2001 di daerah istimewa Yogyakarta. Dialami oleh banyak orang gitu ya, lebih dari satu orang yang mengalami, dialami oleh kawan Mr. Zack, di mana Mr. Zack sendiri juga menjadi saksi atau melihat kejadian tersebut. Pada tahun 2001 Mr. Zack ini diterima menjadi mahasiswa baru sebuah universitas swasta terkenal yang ada di Yogyakarta, di mana di fakultas tempat Mr. Zack menuntut ilmu ini lebih banyak mahasiswinya daripada mahasiswa gitu ya, terkenal di Yogyakarta. Kemudian setelah penerimaan mahasiswa itu selesai, setelah pengenalan atau orientasi kampus atau dengan kata lain ospek itu selesai, maka pihak kampus ini mengadakan kegiatan makrab gitu ya, malam keakraban ke suatu daerah di kaki Gunung Merapi ya, yang kita samarkan saja dengan nama Suno Lawe. Di makrab tersebut tentunya kan ada susunan kepanitiaan dan juga ada susunan acara. Jadi setelah mahasiswa-mahasiswi baru sampai di kampus, kemudian diberangkatkan ke tempat makrab. Setelah sampai sana sekitar siang, sholat duhur berjamaah, makan siang, dan kemudian ada kegiatan-kegiatan yang memang sudah diagendakan gitu ya, mulai dari semacam pembekalan, kemudian diskusi dan sebagainya. Sampai kemudian acara diistirahatkan di jam 5 sore sampai jam 6 ya. Jadi ada sekitar istirahat 1 jam. Nah, pihak panitia itu memberikan waktu bebas atau waktu istirahat jam 5 sampai jam 6 sore ini tujuannya untuk agar para mahasiswa-mahasiswi ini bisa pengkondisian untuk sholat maghrib ya. Yang mau mandi silakan mandi, yang mau ke toilet atau apapun itu dipersilahkan gitu ya. Nanti jam 6 kita akan sholat maghrib berjamaah untuk kemudian acara berikutnya. Tetapi pengumuman jam 5 sampai jam 6 sebagai acara bebas ini diartikan lain oleh beberapa mahasiswa gitu ya, oleh mahasiswa yang ikut akrab tersebut ya, ikut makrab tersebut ya. Salah satunya ada teman Mr. Zack yang kita samarkan sebagai Mas Aryo dan juga Mas Comet gitu ya, nama samaran semua. Mereka jam 5 ini bukannya pengkondisian untuk mandi dan lain sebagainya untuk siap-siap sholat maghrib, mereka ini malah main gitar ya, malah main gitar. Karena dua cowok ini main gitar, maka beberapa cowok-cowok termasuk Mr. Zack ini ikut nyanyi ya, ikut nyanyi gitu. Apalagi jumlah cowoknya kan sedikit ya. Ada beberapa mungkin perasaan ingin pamer skill bermain gitar di depan para mahasiswi baru. Sampai waktu surup menjelang maghrib gitu. Jadi kira-kira jam 5
5.30 atau jam 5.35 gitu ya. Maghrib di Jogja sekitar 5.38 sampai 5.50 ya. Karena masih main gitar, kemudian ada panitia atau pembina gitu yang memarahi para cowok-cowok ini agar segera persiapan untuk sholat maghrib, jangan main gitar gitu ya. Nah, Mas Comet ini tidak suka dengan cara kakak pembina tersebut yang menegur gitu ya. Dirasa cukup kasar atau dirasa tidak halus gitu. Mas Comet ini sambil menahan marah, dia mukul pohon ya. Karena Sunolawe itu sebuah tempat di kaki Gunung Merapi yang boleh dibilang masih banyak pohon, masih seperti hutan ya. Mas Comet ini untuk melampiaskan marahnya kepada kakak pembina, dia mukul pohon. Mas Aryo yang tadi main gitar tadi ya meletakkan gitar, kemudian berlari ke kamar mandi untuk wudhu karena sudah jam 5.35 atau jam 5.40 ya. Oke, singkat cerita, setelah sholat maghrib berjamaah, makan dan sebagainya, setelah selesai makan malam ya, kemudian dilanjutkan dengan acara inti makrab, yaitu malam keakraban, di mana para mahasiswa ini karena masih mahasiswa baru saling berkenalan dan ada malam seperti malam apresiasi seni gitu ya. Yang mau membaca puisi, yang mau main gitar itu silahkan. Nah, gelagat dari si Mas Aryo ini ya, nama samaran, itu aneh gitu ya. Dia sudah mulai aneh gitu. Kadang kalau ditanya itu nggak nyambung. Kalau ditanya kadang jawabnya cuman Padahal Mas Aryo ini terkenal orangnya ini suka ngelawak, suka ngebanyol gitu ya. Begitupun juga dengan Mas Comet ini. Mas Comet ini juga orangnya juga suka ngelawak juga, suka ngebanyol. Tapi ketika ditanya juga seperti nggak nyambung gitu ya. Ada beberapa kawan yang mengatakan, oh mungkin mereka nervous. Tadi aja main gitar berani, sekarang mau apresiasi seni suruh nyanyi di depan panggung gitu malah nervous. Ada yang bilang mereka kedinginan karena di kaki gunung gitu. Sampai suatu ketika, jadi ini ada dua peristiwa yang berlainan tapi di waktu yang sama ya. Kita ke sisi dari Mas Comet dulu. Nah, tadi kan misalnya sudah cerita ya, Mas Comet karena merasa tidak suka ditegur oleh kakak pembina, dia kan mukul pohon gitu ya. Kira-kira jam mulai sudah malam jam 9 itu Mas Comet ini merasa tangan kanannya itu kaku seperti kayu, tidak bisa dibengkokkan, tidak bisa digerak-gerakkan, keras dan kaku gitu ya. Ada kawan lain yang menyaksikan gitu ya dan sempat tanya gitu, "Kowe ngopo Met tanganmu gitu? Tanganmu kenapa Met? Itu kok seperti itu?" Dipegang memang keras ya, tangan kanannya tidak bisa diluruskan, jadi agak bengkok tapi juga kaku, nggak bisa digerakkan dan nggak bisa diluruskan gitu ya. Benar-benar kaku gitu dan kesakitan gitu. Ditanya sama teman-temannya, apa tadi jatuh, apa tadi angkat-angkat berat gitu. Enggak merasa jatuh atau enggak merasa ngangkat-ngangkat berat gitu. Nah, ketika teman-teman sedang yang cowok ini sedang fokus ke Mas Comet yang tangannya mendadak sakit, dia kesakitan memang, dan secara kasat pandangan mata ya, secara mata itu tangannya Mas Comet ini seperti membesar dan kaku keras gitu. Nah, tiba-tiba Mas Aryo ini teriak-teriak gitu ya, teriak-teriak dan marah-marah ya, teriak-teriak dan marah-marah seperti orang histeris, dipegangi oleh karena takut nanti mengamuk, dipegangi oleh para mahasiswa dan kakak-kakak senior yang cowok-cowok, dipegangi marah gitu, dipegang tangan, pegang kaki gitu. Dan ada di dalam marah itu Mas Aryo ini berucap gitu. Dan teman-teman termasuk Mitra Jack itu merasa bahwa yang bilang itu bukan Mas Aryo, mungkin makhluk yang menyusupi Mas Aryo gitu ya. Dalam bahasa Jawa seperti ini gitu ya, dasar manusia ora tau toto gitu.
maghrib uduk sholat maghrib malah gitaran ya. Jadi kalau di bahasa Indonesia kan seperti ini kurang lebih. Dasar manusia tidak tahu aturan gitu ya. Menjelang maghrib, bukannya persiapan sholat maghrib malah main gitar, genjreng-genjreng gitu ya, berbeki, berisik gitu ya, berisik dan membuat polusi suara. Aku wae sing makhluk kok ngene isih nyibadah, menungso malah ora toto. Saya saja yang makhluk seperti ini ya, mungkin makhluk jin mungkin ya. Itu aja masih ibadah, masa manusia tidak tahu aturan. Itu marah-marah benar-benar di dekat api unggun itu Mas Aryo ngamuk. Nah, di dekat pohon di belakang itu Mas Comet tangannya kesakitan ya, tangannya kaku, nggak bisa diapa-apain ya. Kemudian ketika sudah mulai mungkin lemas dan mungkin pesan sudah tersampaikan, Mas Aryo ini seperti pingsan lah, seperti nggak sadarkan diri ya. Mungkin juga ada beberapa senior yang membacakan doa ya. Yang teman-teman mahasiswi itu mungkin ya ribut lah, ada yang nangis, ada yang histeris, tapi juga ada beberapa yang kemudian baca-baca, termasuk ada akhwat-akhwat yang membawa Quran, itu membaca Al-Quran. Kemudian ketika keesokan paginya ketika Mas Aryo ditanya, dia nggak sadar apa yang terjadi di tadi malam gitu ya. Dia nggak sadar, dia hanya tahu tadi malam itu kayak ada perasaan nggak nyaman ya, antara kedinginan, kemudian gelisah, pengen marah-marah sendiri gitu, sampai kemudian tiba-tiba blank gitu. Dari sisi Mas Comet sendiri ya, tangannya yang nggak bisa digerakkan itu, yang kaku keras seperti kayu, walaupun sudah dikasih minyak kayu putih atau minyak angin, itu tetap bengkak. Sampai anehnya pagi itu tiba-tiba sembuh sendiri gitu ya, sembuh sendiri. Kalau benar-benar bengkak karena misalkan disengat hewan atau luka, itu kan butuh waktu berhari-hari ya. Ini hanya 1 malam sudah bisa lancar digerakkan kembali tangannya. Nah, kesimpulannya adalah penghuni di daerah tersebut ya, di daerah Sunolawe yang masih berupa hutan di kaki Gunung Merapi, itu terganggu dengan kelompok mahasiswa ini yang main gitar dengan suara keras, mungkin nyanyi teriak-teriak, bahkan mungkin niatnya ingin pamer di depan mahasiswi gitu. Padahal itu menjelang maghrib gitu ya, bukannya persiapan untuk sholat maghrib, malah main gitar, sehingga dianggap tidak patut atau tidak sopan ya. Sehingga jin tersebut merasuki Mas Aryo dan memberikan pelajaran kepada Mas Comet yang mukul pohon untuk melampiaskan kemarahan kepada kakak senior yang sudah membentak atau mengingatkan untuk sholat maghrib. Jadi makhluk jin ya, mungkin jin muslim ya, beribadah kepada Allah, tapi dia menyayangkan manusia yang katanya makhluk paling sempurna, malah berbuat yang tidak patut di tempat terbuka, di alam atau di hutan ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, demikian cerita untuk malam hari ini. Semoga teman-teman terhibur. Sebelum Meterzek pendongeng horor undur diri, mungkin ada teman-teman yang memiliki kisah-kisah horor dan ingin berbagi, silahkan, alamat ada di kolom deskripsi. Meterzek undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.